Tema kita adalah cara memberi maaf menurut Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu pernah mengalami peperangan pada masanya. Rasulullah SAW itu mengikuti peperangan bersama sahabat berapa kali Pak? Ada nggak? 27 kali. Lalu selama 27 kali berperang, kira-kira berapa orang yang pernah Rasulullah bunuh? Tidak tahu Ustaz. Ternyata yang dibunuh Nabi hanya satu orang selama 27 kali berperang. Nah, jangan tanya kepada Saifullah itu, pedangnya Allah. Jangan tanya kepada Umar, jangan tanya kepada Ali. Setiap medan pertempuran berapa darah yang mengalir, tapi Rasulullah cuma satu. Pertama, menunjukkan Nabi itu bukan pendendam, Nabi itu bukan pembunuh, Nabi itu bukan pemarah. Lalu kenapa Nabi membunuh juga ketika itu? Pertama, momentumnya dalam keadaan perang. Yang kedua, orang yang dibunuh Nabi nemen. Apa nemen itu? Terlalu, sungguh terlalu, kebangetan, jahatnya, bencinya, dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenemenan, sehingga Nabi diizinkan Allah bunuh dengan tangannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah SAW fi sabilillah." Orang yang dibunuh Nabi itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian. Karena Allah sangat benci kepada orang ini, lalu Allah meminjam tangan Rasulullah untuk membunuh orang itu. Cuma satu dalam 27 kali perang. Nah, Alkisah berikut, Nabi pernah ikut perang, yaitu perang Quraisy. Jadi perang Quraisy itu peperangan Bani Mustalik. Nah, para jamaah, dalam peperangan itu Nabi mendapatkan kemenangan. Lalu pasukan Nabi pulang. Dalam perjalanan, kira-kira kan perjalanannya jalan kaki, naik unta, gitu kan? Tidak seperti sekarang dengan kendaraan yang cepat. Ketika perjalanan menuju tempat kembali, Nabi ngajak berhenti kepada para sahabat. Wahai pasukan, kita berhenti dulu di sini. Dan uniknya zaman Nabi itu, setiap kali Nabi berperang, maka Nabi akan mengundi daripada istrinya siapa yang akan menyertai Nabi perang. Ternyata yang mendapatkan atau keluar namanya itu adalah Siti Aisyah. Ketika selesai berperang, Nabi pulang. Di tengah perjalanan itu Nabi ngajak kepada para sahabatnya, ayo kita berhenti dulu untuk beristirahat sejenak, atau mungkin mau ke belakang dulu, atau ada hajat yang lain, silahkan. Maka berhenti dulu. Siti Aisyah itu berada di dalam sekuduk tandu. Ada wadah ditaruh di atas unta itu. Ada kayak di film-film itu namanya sekuduk. Jadi ada tandu tertutup. Siti Aisyah dalam tandu itu di atas unta. Siti Aisyah pun ternyata turun dari sekuduk itu untuk suatu keperluan hajat. Nah, ketika Siti Aisyah selesai membuang hajat, lalu kembali, begitu sudah dekat ke tempatnya para sahabat istirahat nunggu itu, dia ketika memegang bagian dadanya, terasa kalau kalungnya itu hilang.
Dan kalung itu kalung kesayangan yang diberi oleh Rasulullah SAW, dan itu bukan produk Mekah Madinah, dari Yaman. Nah kemudian Siti Aisyah kembali lagi ke tempat buang hajatnya itu cari, kan? Selesai ketemu, balik lagi. Begitu nyampe di tempat peristirahatan tadi, kaget. Kenapa? Karena pasukan Rasulullah sudah tidak ada. Jadi Siti Aisyah itu tertinggal pasukan. Nah, sahabat yang memandu sekuduk tadi, yang di dalamnya ada Siti Aisyah, mengira Siti Aisyah itu sudah ada di dalam. Jadi mengira Siti Aisyah sudah di dalam. Nah, akhirnya Siti Aisyah menunggu, tapi dia dengan pede. Itu Siti Aisyah pede banget. Paling sebentar Nabi balik ke sini nyari aku. Jadi percaya diri banget. Rasulullah SAW setiap peperangan itu menunjuk atau ada pasukan yang pulangnya belakangan untuk menyisir. Yang ditunjuk itu Sofwan ibn Mu'attal. Sofwan ibn Mu'attal begitu melewati jalur tadi, kaget. Dari kejauhan nampak, ini sudah malam, Siti Aisyah pun nunggu sudah lama di situ. Maka Sofwan bin Mu'attal itu mendekat. Siapa gerangan berpakaian serba hitam itu, sedang tertidur. Begitu jarak sudah agak dekat, istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Ternyata Sofwan bin Mu'attal mengenali bahwa yang sedang tertidur itu istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah. Lalu beliau mempersilahkan kepada Ummul Mukminin, wahai ibu, silahkan naik ke atas unta. Lalu Siti Aisyah naik ke atas unta, dan Sofwan ibn Mu'attal itu menuntun unta sampai masuk kota Madinah, melewati malam.